Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk anak didik kami kelas 7. Kalau video sebelumnya kita masih membahas tentang mengenal bilangan bulat. Nah, di video selanjutnya ini kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, serta operasi hitung campurannya. Nah, untuk yang pertama penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita baca keterangannya dulu nih. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Oke. Jadi yang pertama ini caranya kita akan menggunakan garis bilangan, ya. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Nah, sudah ada Ibu berikan di sini suatu garis bilangan, nah. Ada minus 6 sampai 6. Terus nah, kalau misalnya dia dari 0, nah kalau untuk kita melakukan di operasi penjumlahan atau pengurangan nantinya kita akan selalu bergerak dari 0 dulu. Dari 0. Nah, kalau misalnya ini nih, kalau Ibu buat dia sampai ke 6, berarti menunjukkan bilangan 6. Sedangkan dia kalau ke kanan, oke, sebelah kanan dari 0. Nah, kalau ke kiri 0 menunjukkan bilangan negatif. Nah, yang ditunjukkan di panah ini ke negatif 6. Gitu ya. Kalau di kanan dari 0 dia positif, kalau di kiri dari 0 dia negatif. Oke? Lanjut. Oke, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Tanda yang sama maksudnya berarti 3-nya ini positif, terus 2-nya ini juga positif gitu ya. Tandanya sama-sama positif. Oke. Berarti kita mulai dari mana nih? Dari 0 dulu. 0 berarti positif 3. Berarti kita harus arahkan panahnya ke 3. Gitu ya. Nah, ingat, mulai dari 0 geser 3 satuan ke kanan karena di sini 3. Kenapa ke kanan? Karena dia positif. Nah, lanjut kita geser ke 3. Terus ditambah 2. Berarti dari 3 yang tadi, dari titik yang ketiga tadi, kita tambahkan 2 satuan lagi. Karena ditambah 2, gitu ya. Nah, geser 2 satuan ke kanan, jadi 5. Oke, gitu cara simpel untuk kita menggunakan diagram panah atau garis bilangan ini. Masih gampang ya kalau ini. Nah, sekarang ini tandanya sama, tapi sama-sama nih negatif. Oke, sekarang kita lihat. Tetap kita beranjak dari 0 dulu. Mulai dari 0. Ingat, mulai dari 0. Geser 4 satuan ke kiri. Kenapa 4 satuan ke kiri? Karena dia negatif. Tadi kiri 0 itu bertanda negatif, gitu ya. Berarti kita geser 4 satuan, berarti dia di sini nih. Negatif 4. Oke, coba kita lihat panahnya. Oke, benar ya, ke negatif 4. Terus ditambah negatif 2. Karena dia tetap negatif di sini, ditambah ke mana jadinya ini ditambah, jadi ke kiri gitu ya. Ke kiri, karena dia ditambah negatif juga tetap. Gitu. Nah, geser 2 satuan ke kiri. Nah, jadi negatif 4 tambah negatif 2 ada berapa? Negatif 6. Atau kalau misalnya kita mungkin di waktu kita masih di sekolah dasar, di SD, mungkin diajarin gini nih. Kamu punya utang 4. Nah, jadi sering ditandain negatif ini adalah utang. Dan positif itu adalah uang. Nah, gitu ya. Berarti negatif 4 atau ada utangmu 4 ditambah utangmu 2. Jadi utangmu pasti bertambah. Jadi tandanya tetap negatif. Jadi utangmu jadi 6. Nah, itu yang paling sering kita dengar pengaplikasiannya di sekolah. Gitu ya. Kamu punya utang 4 ditambah utang 2. Jadi utangmu bertambah dong. Utang itu tadi apa? Negatif. Itu yang paling sering kita dengar. Oke. Lanjut nih. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Ada satu yang positif, ada satu yang negatif.
Oke. Hitunglah 5 ditambah negatif 2. Tandanya berbeda ya, satu positif, satu negatif. Kita ingat, kita tetap harus bergerak dari 0 dulu. Oke. Nah, mulai dari 0. Karena dia ini 5-nya positif, berarti kita geser kemana? Kita geser ke kanan, karena dia positif. Oke. Nah, kelima. Udah, positif 5. Nah, karena dia di sini tambah, tapi tambahnya ini dia tandanya negatif. Karena dia negatif, berarti dia ke kiri. Tapi kita mulai dari 5-nya. Dari angka 5 sebelumnya. Berarti kita geser 2 satuan ke kiri. Jadinya 5 tambah negatif 2 adalah 3. Oke. Lanjut. Hitunglah negatif 4 ditambah 3. Ingat, selalu kita beranjak dari 0 dulu. Mulai dari 0, geser 4 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena 4 ini bertanda negatif. Gitu ya. Kita geser, set, oke. Terus ditambah 3. Karena 3-nya ini positif, berarti kita geser ke kanan. Jadi negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Atau sering juga kita temuin. Negatif 4 ditambah 3, utangmu ada 4, ya kan? Utangmu ada 4, terus uangmu ada 3. Kalau utangmu ada 4.000 kita misalkan, terus kau bayarlah uangmu ini, pakai uangmu ini 3.000 gitu. Jadi sisa uang atau utang, kan? Kan banyakan utang, berarti pasti bersisa utang. Berarti pasti bersisa negatif. 4 negatif 4 tambah 3 negatif 1. Gitu ya. Lanjut. Nah, penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan sekarang. Bagaimana jika menjumlahkan bilangan-bilangan yang lebih besar? Mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Yang nggak mungkin, kurang kerjaan kali kita kalau misalnya buat garis bilangan sampai panjang-panjang ini kan, sampai 216. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita lihat. Nah, oke. Ini ada 58 ditambah negatif 16. Nah, sekarang kita lihat 58 ditambah negatif 16. Di penyelesaiannya ada nih buat 58 tambah negatif 16 sama dengan 58 dikurang 16. Udah? Kenapa ini dikurang? Ketika positif berjumpa dengan negatif, pasti hasilnya itu negatif. Oke, ketika positif berjumpa dengan negatif, pasti hasilnya negatif. 58 dikurang 16, 42. Oke, nah selanjutnya ini dia penyelesaiannya. Nah, kalau untuk anak didik yang baru, istilahnya baru sangat-sangat mendalami untuk hal bilangan bulat ini, operasi penjumlahan dan pengurangannya, bisa kita buat ini yang positifnya di depan. Oke, sama aja. Kalau untuk penjumlahan, itu sama aja kalau dipindahkan depan ke belakang, belakang ke depan. 3 tambah 2, itu sama dengan 2 tambah 3, gitu. Makanya sama aja kalau kita pindahin itu hasilnya sama aja. Berarti kalau misalnya kita pindahkan ini yang positif, kita pindahkan ini negatifnya ke sini, sama aja tadi. Kalau positif berjumpa dengan negatif, hasilnya negatif. Berarti 116 dikurang 216. Gitu ya. Nah, 116 dikurang 216. Sebenarnya, kalau misalnya kita menggunakan konsep yang utang dan uang itu tadi, sebenarnya ini langsung kita dapat. Uang kita 116, utang kita 216. Karena banyakan ini utang kita, ya, pasti bersisa utang. Berarti kita kurangkan aja yang banyak dikurang yang sedikit. 216 dikurang 116, negatif 100, gitu ya. Yang banyak dikurang yang sedikit, negatif 100, gitu gampangnya. Oke. Nah, lihat nih. Ada keterangannya, Ibu cantumkan. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi. Lanjut. Next. Nah, sekarang kita ke pengurangan bilangan bulat. Nah, sebenarnya di pengurangan bilangan bulat ini bisa juga kita lakukan seperti penjumlahan tadi ya. Untuk melakukan operasi pengurangan bilangan bulat, selain menggunakan garis bilangan bulat, kamu dapat menggunakan model kartu muatan. Nah, karena di penjumlahan tadi udah
Ibu jelaskan tentang garis bilangan bulat, maka untuk yang pengurangannya Ibu buat pakai kartu muatan. Nah, boleh juga pakai kartu muatan pengaplikasiannya gitu ya. Nah, kartu muatan ini gimana nih gitu ya. Misalnya di kartu ini, yang kartu merah ini bilangan bulat positif. Ya. Nah, untuk yang kartu hijau dia bilangan bulat negatif. Ketika kartu positif berpasangan dengan kartu negatif, ya, ketika kartu positif ini berpasangan dengan kartu negatif ini, hasilnya adalah 0. Ya, ketika kita pasangkan positif dan negatif, maka hasilnya 0, gitu ya di permainan yang ini. Pasangan kartu muatan ini disebut pasangan 0. Oke, kita next. Kartu muatan untuk memodelkan 4 ditambah negatif 4. Nah, ini. Yang pertama, oke, masukkan 4 buah kartu merah yang menunjukkan positif 4. Berarti kita buat 4 kartu merah di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kenapa kita masukkan 4 buah kartu merah? Tadi perjanjiannya, kartu merah ini adalah yang positif. Tadi soalnya kan 4 ditambah negatif 4. Berarti 4 yang positif. Terus sekarang yang ke hijau. Karena tadi yang hijau itu negatif dan di soalnya ini ditambah negatif 4. Nah, kemudian tambahkan 4 kartu hijau yang menunjukkan negatif 4. Oke. Nah, udah Ibu lengkapkan. Terus pasangkan kartu positif dan negatif. Berarti satu kartu merah kita pasangkan dengan satu kartu negatif. Oke, biar hasilnya menjadi 0 atau disebut dengan pasangan 0. Ya, kita pasangkan. Nah, kita lihat ini kan nggak ada yang bersisa nih. Udah nggak ada yang bersisa. Artinya ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0, dan ini bernilai 0. Oke, kita lihat keterangan selanjutnya. Kita ambil semua pasangan 0-nya. Nah, nggak bersisa. Udah, nggak bersisa. Artinya 4 ditambah negatif 4 ini sama dengan 0. Kalau misalkan Ibu ganti misalnya ini 4 ditambah negatif 4 gitu ya. Bentar ya. Misalnya Ibu buat ini dia 4 ditambah, oke agak berantakan, 4 ditambah negatif 5 ya kan, negatif 5. Artinya kalau misalnya dia 4 ditambah negatif 5, kalau kita menggunakan kartu muatannya, ada 5 lah nanti dia yang berkartu hijau. Udah, ada 5 yang berkartu hijau, artinya ada 5 yang bertanda negatif. Kalau kita pasangkan tadi ini satu-satu, kan ada 4 pasang, seperti yang tadi. Ada 4 pasang, nih. Udah, tapi kalau dia tadi ditambah minus 5, berarti ada nanti satu dia yang bersisa negatif. Makanya 4 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Ini 4 tambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Karena nanti di sini pasti ada yang bersisa kartu yang hijau 1. Oke, karena 4 udah kita pasangkan dan habis 4. Yang bersisa kartu hijau 1. Kartu hijau itu bertanda apa? Bertanda negatif. Makanya hasilnya 4 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Oke. Selanjutnya. Sekarang kita operasi hitung campuran. Nah, berikutnya kamu akan mempelajari operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang ini karena masih Ibu buat contohnya masih kecil bilangan angkanya, nanti bisa aja lah kita gunakan dulu ini. Oke, kita gunakan dulu garis bilangannya. Minus 4, ingat kita selalu tetap berjalan dari 0 dulu. Karena minus 4, berarti kita geser ke kiri. Negatif 4. Terus ditambah 12, kita geser ke kanan sebanyak 12 satuan.
terus dikurang 5, berarti setelah itu kita geser ke kiri sebanyak 5 satuan. Setelah kita geser 5 satuan ke kiri, maka kita dapat hasilnya. Negatif 4 tadi ditambah 12 dikurang 5 itu sama dengan 3. Kan kita ujungnya berhentinya di sini, di 3. Udah kita geser ke kiri 4, kita geser ke kanan 12, dan kita geser ke 5 satuan ke kiri. Hasilnya 3. Oke. Selanjutnya, nah, ada 3 dikurang negatif 4 tambah 2. Berarti ingat, kita mulai tetap dari 0 dulu. 3 dikurang negatif 4. Oke? Berarti, nih, kita mulai dari 0 dulu ke 3, ke kanan, karena positif. Nah, sekarang, lihat, dikurang negatif 4. Nah, dikurang negatif 4. Negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Udah, itu sebenarnya akan kita pelajari selanjutnya di perkalian nanti. Cuma ibu buat aja pembukaannya di sini. Ketika dia positif dengan negatif, udah berjumpa. Tadi hasilnya negatif ya, udah ibu jelaskan. Ketika dia negatif dengan negatif, udah itu sama dengan positif. Oke. Nah, ini kan negatif jumpa dengan negatif pasti positif ya, makanya kita geser ke kanan. Oke. Lanjut ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Oke, next. Nah, ini adalah latihan 5 hal ibu buat. Ibu harap ini segera dikerjakan dan nanti ibu infokan lagi kapan mau dikumpul latihannya. Oke, salam sehat untuk anak-anak didik kami. Selamat mengerjakan dan semangat mengerjakan juga. Terima kasih.